Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sabra. Sahabat, Ya, Rara. izin memperkenalkan diri. Nama saya Sahabat Faris. Nama saya Alia Rahma Fazira. Nama saya Aurora Katana. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi hak asasi manusia dan juga contoh kasusnya. Jangan lupa disimak ya. Hak asasi manusia. Apa sih pengertian dari hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia secara harfiah. Istilah hak asasi manusia lahir dari bahasa Prancis yang berbunyi droits de l'homme. Dalam bahasa Inggris berbunyi human rights dan dalam bahasa Arab berbunyi hukuk al-insan. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrat dan bukan pemberian manusia atau negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa. Hal ini sejalan dengan penjelasan UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia sebelum abad Masehi. Hukum Hammurabi di Babilonia 200 tahun sebelum Masehi yang menetapkan adanya aturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Solon 600 tahun sebelum Masehi. Di Athena yang mengajarkan bahwa orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu melunasi hutangnya harus dibebaskan. Flavius Anicius Justinian, Kaisar Romawi tahun 527 sebelum Masehi, merumuskan peraturan yang membuat jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Aristoteles 428 sampai 348 yang mengajarkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan atas kemauan dan cita-cita mayoritas warga negaranya. Sejarah perkembangan hak asasi manusia setelah abad Masehi. Makna carta hak hidup seseorang tidak dapat dirampas. Kebebasan dan perampasan tanah hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Dalam pernyataan ini dikemukakan semboyan liberté, égalité dan fraternité, kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. F. de Roosevelt tahun 1941 menganjurkan untuk melaksanakan 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, 2. kebebasan memilih agama, 3. kebebasan dari rasa takut, 4. kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Universal Declaration of Human Rights 10 November 1945. Deklarasi ini merupakan tahap pertama dari 3 tahap program yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Rights. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia periode 1945 sampai 1950. Pemikiran hak asasi manusia telah mendapat legitimasi secara formal. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum dijadikan sendi sebagai penyelenggaraan negara Indonesia yang merdeka.
periode 1950 sampai 1959. Di periode ini dikenal sebagai masa demokrasi parlementer. Partai politik sepakat substansi HAM universal dan pentingnya HAM tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Periode 1959 sampai 1966 telah terjadi pembatasan yang ketat oleh kekuasaan atas hak sipil dan hak politik warga negara seperti hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Periode 1966 sampai sekarang, sikap pemerintah menjadi lebih akomodatif dan dengan dibentuknya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 1993. Selanjutnya, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama yang berbunyi, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, yaitu mengandung makna bahwa pengakuan terhadap kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan terhadap bangsa lain. Pada alinea kedua yang berbunyi, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu mengandung bahwa makna adanya pengakuan hak di bidang politik berupa hak asasi bangsa, yakni hak kedaulatan, dan di bidang ekonomi berupa kemakmuran dan keadilan. Pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu mengandung makna bahwa adanya pengakuan hak dan kewajiban beragama seperti hak kebebasan berkebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur. Pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, mengandung makna bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang, yakni pendidikan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Berikutnya ada kewajiban dan manusia Indonesia. Setiap orang yang di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tata tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia pada pasal 68. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga terdapat pada pasal 68. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat pada pasal 69 ayat 1. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis terdapat pada pasal 70. Berikutnya ada tujuan HAM. Itu yang pertama untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia, dan yang ketiga ada mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran, tanggung jawab, dan juga menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Selain pengertian dan juga tujuan HAM, ada juga ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Gianto dari sumber buku filsafat Pancasila yaitu ciri-ciri yang pertama, hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, melainkan sudah ada, diterima, serta melekat pada diri manusia semenjak dia dilahirkan. Hak asasi manusia selalu dibawa dan dipegang oleh manusia sehingga tidak bisa direbut atau dihilangkan. Yang kedua, ada hak asasi manusia bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku di mana saja untuk seluruh manusia tanpa memandang perbedaan wilayah, suku, bangsa, ras, status, gender, agama, dan perbedaan lainnya. Hak asasi manusia bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak bisa diserahkan oleh dan selalu melekat pada diri setiap manusia. Yang keempat ada hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi.
Ciri-ciri hak asasi manusia yang terakhir adalah hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan oleh diri orang tersebut. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tertentu berdasarkan golongannya, karena pada dasarnya hak asasi manusia itu sama dan setara. Selain itu, ada contoh kasus hak asasi manusia. Fenomena kenaikan uang kuliah tunggal di beberapa universitas negeri di Indonesia. Kenaikan uang kuliah atau disebut dengan UKT di beberapa universitas di Indonesia telah menjadi fenomena yang sangat kontroversial dan menarik perhatian masyarakat. Kenaikan UKT di beberapa universitas negeri seperti Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD di Purwokerto dan juga Universitas Gadjah Mada atau UGM telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, mencapai 14,5 juta dan 164 juta rupiah serta 200 juta rupiah juga di beberapa kampus berbadan hukum. Kenaikan UKT telah memicu beberapa protes dan demonstrasi mahasiswa di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Kenaikan UKT juga dapat berdampak pada keragaman sosial dan ekonomi di lingkungan kampus. Solusi yang dapat diusulkan oleh kami untuk mengatasi kenaikan UKT adalah dengan memberikan bantuan keuangan seperti beasiswa dan skema pembayaran yang fleksibel untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai penjelasan hak asasi manusia ini. Kesimpulannya adalah bahwa hak asasi manusia merujuk pada hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir yang tidak dapat dicabut atau diganggu-gugat oleh negara, masyarakat, atau pihak lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak yang hidup, hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan dari penyiksaan, diskriminasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Konsep ini tercantum dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948. Penerapan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab bersama di berbagai negara, masyarakat maupun di individu agar tercipta dunia yang adil, bermartabat dan bagi seluruh masyarakat dan berbagai individu lainnya. Kalian sudah lihat kan materi video sebelumnya? Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum